Selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kebaktian Minggu tanggal 28 Mei 2023. Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut akan kami sampaikan warta jemaat minggu ini. Kebaktian Minggu pada hari ini tanggal 28 Mei 2023 pukul 6 dan pukul 8 akan dilayani oleh Pendeta Eka Setiawan Tejo Kusuma. Diberitahukan kepada segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Pajajaran Magelang bahwa kebaktian pemuda remaja dan kebaktian anak pada hari ini tanggal 28 Mei 2023 digabung dengan kebaktian umum pada pukul 8. Kebaktian minggu depan tanggal 4 Juni 2023 pukul 6 dan kebaktian pemuda remaja pukul 10 akan dilayani oleh Saudara Stephen Mikael Arbianto, mahasiswa Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta. Dan kebaktian pukul 8 akan dilayani oleh Pendeta Larry Tulus Lumban Tobing. Apabila ada di antara saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di jemaat ini, kami mohon kesediaan saudara untuk berdiri sejenak. Dalam rangka bulan Diakonia pada bulan Juli 2023, Majelis Jemaat GKI Pajajaran Magelang akan mengadakan aksi pengumpulan pakaian pantas pakai. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang akan memberikan bantuan pakaian pantas pakai dapat dikumpulkan di kantor gereja GKI Pajajaran Magelang paling lambat tanggal 30 Juni 2023 pada jam kerja. Komisi Dewasa mengundang ibu-ibu dan saudari-saudari yang untuk menghadiri ibadah Padang Perkumpulan Wanita Kristiani Immanuel pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 pukul 8 di Taman Kiai Langgeng Magelang. Untuk pendaftaran dapat melalui Ibu Tan Fong Ing di nomor telepon sesuai terlampir dengan biaya sebesar 50.000. Peserta yang telah mendaftar diharapkan berkumpul pada pukul 7.30 di depan pintu masuk Taman Kiai Langgeng Magelang. Dimohon kepada segenap anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap menjaga kesehatan. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, shalom. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita beribadah dalam rangka merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta. Sekaligus mengingatkan dan menghayati pertolongan Allah Roh Kudus dalam menyertai perjalanan kehidupan kita dengan membawa pengucapan syukur tahunan dengan sukacita. Kita perlu mengingat bersyukur bersama untuk kemurahan Tuhan bagi diri sendiri, keluarga, gereja, bangsa, dan tanah air kita Indonesia. Tuhan memelihara dan melindungi kita dari segala peristiwa pandemi yang terjadi beberapa tahun lalu dan sekarang berangsur-angsur membaik. Tuhan juga yang memberikan damai sejahtera sehingga kita dapat hidup di tengah keberagaman. Marilah kita berdiri, kita bagikan sukacita kita kepada saudara dan keluarga di sekeliling kita sambil bernyanyi, mari sembah. Mari sembah Allah yang abad, agungkanlah Dia besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang abad.
Saudara, kita awali ibadah Pentakosta dan pengucapan syukur tahunan ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Sang Pemilik dan Pemelihara kehidupan kita yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara sekalian. Salam damai-Nya menyertai saudara juga. Ya Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan bagi dunia. Berbagai macam suku bangsa disatukan dalam persekutuan tubuh Kristus. Marilah kita mensyukuri atas karya Roh Kudus yang telah membimbing kita dalam menjalani kehidupan, agar kita semakin percaya bahwa Tuhan Allah di tengah kita dan menolong kita menjadi saksinya. Seperti Daud menari, demikianlah hati kita bersorak sebab Roh Allah ada di dalam kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau menari seperti Daud. Bila Roh Allah ada, Roh Allah ada di dalamku. Ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Sekali lagi ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebagai anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan sampai lansia, tak ada satupun dari kita yang tak terhindarkan dari kesalahan dan perbuatan dosa yang kita lakukan. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, mengakui dan menyesali, agar Tuhan menerima penyesalan kita dan mengampuni kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan kami hati yang tunduk kepada firman-Mu. Sebagai anak-anak seringkali kami belum memberlakukan firman-Mu dengan benar, sehingga kami bersikap kasar dan melukai teman dan bahkan orang tua kami. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami. Sebagai remaja dan pemuda, seringkali kami merasa benar dengan keputusan dan sikap kami, sehingga kami mudah untuk berontak dan berjalan dalam pikiran kami sendiri yang membuat kami tersesat dan menjauh dari jalan-Mu. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami. Tuhan, sebagai kaum dewasa dan lansia, kami menyadari
bahwa banyak hal yang sudah Tuhan percayakan di hidup kami. Keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatan, pelayanan dan segala kesenangan yang kami miliki. Terkadang kami sulit untuk bersyukur saat semua yang kami miliki mulai goyah dan penuh dengan pergumulan. Kami kurang beriman dan berserah akan setiap janji dan penyertaan. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami. Ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami membawa segala penyesalan dan pengakuan dosa kami. Amin. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Selidiki. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap telah kulihat Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, kita bersyukur Allah mengaruniakan kepada kita kasih dan pengampunan-Nya. Karena itu, terimalah berita anugerah yang terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Sukacita selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar
telah kita terima atas pengampunan Tuhan, menolong kita semua untuk berserah dan siap dibentuk sesuai kehendak Tuhan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah pancuranku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, dan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan-Ku yang lemah. Segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, jadilah Tuhan kehendak-Mu, suruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus ku nyata. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa, di hari Pentakosta ini, kami sungguh bersyukur karena kami yakin bahwa Roh Kudus senantiasa ada bersama dengan kami. Engkau telah berjanji tidak membiarkan kami, tetapi kini ada Roh Kudus yang bersama dengan kami. Sungguh itu sesuatu yang sangat indah ya Bapa, yang boleh kami hayati bersama. Dan biarlah pada peristiwa Pentakosta pada hari ini, kembali kami mengenang akan cinta kasih Tuhan yang menghendaki kami untuk senantiasa boleh berbagi cinta kasih satu dengan yang lainnya di tengah-tengah perebutan kekuasaan yang ada, di tengah-tengah masing-masing orang mencoba membenarkan dirinya tanpa juga menghargai yang lain. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semua agar kami semua mengerti apa yang hendak Bapa nyatakan kepada kami. Pakailah hamba, urapilah hamba untuk boleh menguraikan sabda-Mu pada saat ini. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Mari saudara, di dalam peristiwa Pentakosta ini kembali kita mengingat peristiwa itu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga yang ke-13. Demikian bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca pada saat ini. Berbahagialah kita yang sampai saat ini masih boleh memiliki Alkitab, boleh membaca dan merenungkannya, tetapi yang terlebih berbahagia ialah mereka yang melaksanakan firman Tuhan ini. Haleluya. Saudara, di dalam sebuah pertemuan kecil dengan beberapa rekan pendeta, ada seorang pendeta yang memberi kesaksian. Dia berkata begini, "Aku masih ingat malam itu. Waktu itu aku sudah kelas 3 SMA. Malam itu aku pergi ke dapur di mana ayah dan ibu ada di sana. Ayah, dapatkah aku melanjutkan sekolahku? Aku mau kuliah." Ayah diam sejenak. Karena ayah pernah berkata, "Ayah belum tahu apakah besok bisa menguliahkan kamu. Kalau dalam kota ada kemungkinan, tapi kalau keluar kota kemungkinan tidak bisa." Waktu itu teman saya mau melanjutkan kuliah di Jogja. Ayah berkata begini, "Tapi anakku, ketika seusiamu, ayah sekarang, ayah sudah semakin tua, tenaga ayah sudah tidak kuat lagi." Dengan maksud agar ia mengabulkan permohonan itu, permohonanku, permohonan teman saya. Teman saya melanjutkan berkata begini, "Ya, aku yakin Tuhan memanggilku. Aku ingin jadi pendeta." Saudara, teman saya melanjutkan dan berkata begini, "Kulihat air mata menetes di pipi ayah yang tampak pucat karena kerja keras hari itu. Ibu gemetar. Tangannya yang sudah didera tidak kuat lagi memegang jarum rajutnya." Tidak apa-apa, Bu. Kita memang telah bekerja keras. Tetapi untuk mendapat kehormatan, karena salah seorang anak kita ingin jadi pendeta, kita harus bekerja, bahkan dengan lebih keras. Mereka memang melakukan hal itu, sehingga
teman saya dapat melanjutkan sekolah dan masuk fakultas teologi. Sesuatu yang paling tidak kuharapkan terjadi. Pada tahun terakhir kuliah teman saya, hanya 8 hari sebelum ia wisuda, dia berkata, aku menerima berita bahwa ayah sakit keras. Aku segera pulang. Aku menghampiri tempat tidur ayah. Ia melihatku dan ia tersenyum. Ketika aku telungkupkan tubuhku ke dadanya, ia memberkatiku. Ayah, ayah telah memaksa dirinya bekerja sampai akhir hayatnya. Ia berkorban untuk aku. Saudara, itu yang dikisahkan oleh teman saya. Dari situ saya berefleksi. Ternyata cinta membuat kita kuat dan mampu berbuat untuk orang yang kita cintai. Ketika kita boleh hidup bersama di dalam sebuah cinta, di dalam sebuah keluarga, maka satu dengan yang lainnya akan mencoba saling mengerti dan mau berkorban. Bukan mempertahankan kebenaran yang menurut dirinya yang benar, sedangkan yang lain salah. Tetapi ada mau pengorbanan dan mengerti satu dengan yang lain. Cinta membuat kita kuat dan mampu berbuat untuk orang yang kita cintai. Saudara, ketika kita ingat masa perjuangan kemerdekaan, rasanya tidak masuk akal, saudara. Kalau para pejuang pada waktu itu melawan para penjajah hanya dengan bambu runcing. Saya berpikir, kok ia berani ya? Kok ia bisa ya? Ya, karena cinta tanah air. Nah, saudara, cinta telah menyatukan kita untuk bersama berjuang. Ada cinta kasih satu dengan yang lain. Memampukan kita bersama berjuang sekalipun hanya dengan bambu runcing. Tetapi dengan kebersamaan itu terbukti kita mampu untuk merdeka. Nah saudara, ketika sepasang muda-mudi yang sedang kasmaran berkata, lautan kan ku daki, gunung kan ku seberangi. Oh hebat kan dia berkata seperti itu, saudara. Sedangkan mungkin di tengah laut itu ada ikan hiu. Ya kan, tapi karena cinta dia berani mendaki gunung, wong di atas saja awang-awangan kok. Tapi karena cinta membuat seseorang berani untuk berbuat. Karena cinta membuat seseorang berani berbuat. Nah sekarang saudara, apa yang dilakukan Tuhan bagi kita? Masih ingat kan tentu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mau memberikan dirinya untuk kita yang berdosa supaya kita tidak binasa. Kita yang berdosa, kita seharusnya dihukum. Tetapi dia datang di dalam diri Yesus Kristus untuk menebus kita supaya kita beroleh hidup yang kekal.
Nah, saudara, karena cinta kasih Allah, maka kita memiliki harapan untuk hidup. Memiliki harapan dan juga kehidupan. Sungguh luar biasa. Saudara ingat peristiwa Meraba Babel? Di dalam Kejadian 4 ayat 11 dikatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Itu cita-cita mereka, mendirikan sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Itu tujuan yang sangat mulia, saudara. Mendirikan sebuah kota, menara sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Wah, ini tujuan yang mulia. Dan janji yang manis, saudara, supaya kita jangan terserak ke bumi. Loh, apakah benar? Benarkah demikian? Tujuan mereka, janji-janji manis yang mereka katakan. Membangun menara puncaknya sampai ke langit. Langit adalah tahta Allah, di mana Allah berkuasa. Apa artinya, saudara? Mereka mendirikan menara sampai ke langit. Maka Tuhan berkata di dalam Kejadian 11 ayat 6. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Barulah permulaan usaha. Dan sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Oh, saudara, Tuhan tahu. Tuhan tahu persis bahwa mereka ingin bersatu bukan supaya bisa saling peduli, tetapi supaya mendapatkan kekuasaan. Ada udang di balik bakwan. Mereka sepertinya bagus, tujuannya mulia, janji-janji yang manis, tetapi ada sesuatu di balik itu. Mereka ingin mencapai puncak, mencapai tahta Allah. Apa? Mau menyembah? Tidak. Mau memberontak. Akibatnya apa, saudara? Tidak usah jauh-jauh. Ketika seseorang mencoba berebut sesuatu, tentu ada yang disingkirkan dan ada yang merasa tersingkir. Apakah bisa menyatu akhirnya? Ada yang disingkirkan, ada yang merasa tersingkir, disikut sana, sikut sini, supaya aku bisa mencapai puncak. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Dan akhirnya ada yang merasa menang, ada yang kalah, ada dendam, dan rencana balas dendam. Nah, rencana untuk bersatu berakhir dengan kebencian dan perpecahan. Cinta kasih hanya menjadi slogan manis yang enak untuk didengar. Saudara, tahun ini 2023-2024 menjadi tahun politik. Tahun di mana partai dan orang yang dicalonkan berjuang mencapai puncak kekuasaan. Sekarang saja kita sudah bisa mendengar dan melihat apa yang diupayakan. Wow, ada banyak janji-janji dan tawaran yang diberikan, saudara. Kata-kata manis terpasang di baliho. Belum terlalu banyak, tapi makin mendekat biasanya bertambah banyak.
Tapi sekarang mungkin dengan perkembangan zaman, ya kan, tidak lagi terpasang baleho-baleho, tetapi hati-hati, ya kan, dengan ini. Akan banyak nanti berita yang kita dapatkan. Karena biasanya para partai itu banyak pengikutnya. Dan kita pun termasuk. Karena apa? Kita suka copy paste. Entah benar atau tidak isinya, pokoknya copy paste. Copy kirim ke tempat yang lain. Apakah benar atau tidak, kita tidak peduli. Nah, hati-hati saudara dengan itu semua. Upaya membenarkan diri itu juga sudah muncul. Tetapi menjatuhkan lawan. Aku yang benar, dia pembohong. Bukankah itu juga yang sudah kita nikmati saat ini? Benih cinta jadi benci. Slogan bersatu padu menjadi bersatu padu. Bersatu padu. Bersatu padu. Bersatu padu saudara. Ya kan, bersatu padu. Bukan bersatu padu tapi bersatu padu. Nah, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Ada dua makna yang hendak kita ingat saudara. Yang pertama adalah Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya dan memakai orang-orang percaya mendengar perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perhatikan saudara, orang-orang yang hadir pada waktu itu, mereka bisa mendengar perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Sesuai dengan apa yang mereka pahami. Mereka bisa mengerti dengan sangat jelas apa yang dikatakan pada saat itu. Roh Kudus berkarya. Luar biasa saudara. Mereka dari berbagai macam bangsa, bahasa. Tetapi mereka bisa mengerti sesuai dengan apa yang mereka mengerti. Dari asal diri mereka. Dan mereka bisa mengertinya dengan sangat baik. Saudara, kita lihat bahwa memang kehadiran Roh Kudus itu begitu spektakuler. Begitu spektakuler, luar biasa. Orang banyak menjadi tercengang dan heran, itu yang dikatakan. Hentakan itu membuat orang memusatkan perhatiannya. Ketika hal yang spektakuler terjadi, orang langsung terpana, langsung terpusat ke sana. Mereka memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Dan Roh Kudus berkarya sehingga mereka yang hadir mengerti sesuai dengan yang mereka pahami pada waktu itu. Saudara, perbuatan besar Allah, yaitu cinta kasih Allah bagi manusia, dapat dimengerti oleh mereka dengan mudah. Perbuatan spektakuler adalah bagaimana mereka menyatakan cinta kasih Allah bagi manusia dan itu ditangkap dengan mudah oleh orang-orang banyak pada waktu itu. Saudara, kehadiran Roh Kudus memang mencengangkan. Tetapi Roh Kudus memakai kita semua untuk mampu menghadirkan hal yang sederhana dan dapat diterima semua orang. Karena itu jangan kita pernah mengatakan aku tidak mampu, aku tidak bisa. Tapi karena kalau Roh Kudus bekerja saudara, hal yang menurut kita tidak bisa itu berat.
akan dimampukan oleh Roh Kudus. Kiranya saat kita merayakan Pentakosta, kita minta Roh Kudus memampukan kita untuk berbagi sukacita dengan cara yang sederhana. Tidak usah dengan cara yang spektakuler, sederhana saja. Tetapi penuh cinta serta dapat diterima semua orang. Hiduplah dalam roh cinta, saudara. Minta Roh Kudus itu menghadirkan cinta kasih melalui diri kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah hari Pentakosta merupakan hari ke-50 sesudah perayaan Paskah. Jadi itu hari yang ke-50 sesudah perayaan Paskah. Nah, pada hari Pentakosta orang Yahudi pun bersyukur kepada Allah atas panen yang mereka dapatkan. Nah, saat ini juga saudara, nanti kita secara bersama-sama diajak juga untuk bersyukur pada Allah atas berkat-berkat yang telah dilimpahkan pada kita. Keselamatan, kesehatan, kekuatan melewati pergumulan hidup, penyertaan Roh Kudus di tengah perjuangan hidup ini. Itu luar biasa berkat Tuhan bagi kita. Patut untuk kita syukurin. Memang kalau dulu orang membawa hasil panen mereka, sekarang kita membawa ucapan syukur kita untuk kita masukkan di dalam peti yang juga sudah dipersiapkan. Selamat merayakan Pentakosta, selamat bersyukur dan berbagi kasih. Amin.
yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur tahunan kita. Penyembahan syukur tahunan ini kita lakukan untuk mengenang kembali bagaimana umat Tuhan dahulu merayakan ucap syukur atas awal penuaian panen gandum. Ucap syukur awal penuaian panen gandum ini menandai keyakinan umat bahwa keberhasilan usaha bercocok tanam hanya karena pemeliharaan dan pertolongan Allah. Nah saudara, kini kerja kita tak hanya sebatas pada usaha bercocok tanam. Apapun karya kita diajak untuk mengingat bahwa segala yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Tanpa pertolongan dan kemurahan Tuhan, mustahil kerja kita menghasilkan berkat bagi diri kita, keluarga, dan sesama. Pengucapan syukur tahunan ini menjadi tanda syukur kita atas anugerah Allah, serta tanda keyakinan kita akan sabda Allah yang berkata di dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, sebab Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, pengucapan syukur tahunan ini akan diatur demikian. Telah tersedia 2 peti yang ada di bawah dan juga ada di atas. Dipersilakan umat bisa maju untuk memasukkan persembahan ke dalam peti, dalam kotak yang sudah disiapkan, dan kemudian bisa kembali ke tempat duduk. Selamat bersyukur.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Mari kita menaikkan doa syafaat. Ku bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami, Engkau memampukan kami untuk terus berkarya. Tidak selamanya kami berkelimpahan secara materi, tetapi kami dapat berkelimpahan secara kasih sayang. Karena itu biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk mampu berbagi kasih sayang, sehingga kehidupan kami boleh dipenuhi dengan roh cinta kasih. Tolong kami Bapa, tolonglah bangsa dan negara ini memasuki tahun politik pemilu pada tahun 2024 nanti. Diberkati Tuhan, supaya kami mampu tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kampanye boleh ada, tetapi tetap dilakukan dengan tertib, dengan bijak. Tuhan berkat-Mu sehingga kami pun mampu mencermati calon-calon yang ada dan nanti pada saatnya memilih dengan bijak dengan tuntunan dari Roh Kudus. Mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih mengalami kesulitan karena bencana yang terjadi. Kiranya para relawan mampu dikuatkan, diberi sehat untuk menolong saudara-saudara kami yang terkena bencana itu. Saat ini pun secara khusus kami berdoa bagi saudara kami Ibu Elsa Kristanti yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Kiranya boleh mendapatkan kesembuhan. Demikian pula saudara-saudara kami yang lain yang sakit juga karena usia lanjut, tetap diberkati Tuhan, mereka tidak takut dalam menjalani masa pengobatan dan masa-masa di mana mereka menjalani usia lanjutnya. Kehadiran kami kiranya juga boleh membawa sukacita bagi mereka. Obat-obatan, makan, minum, diberkati juga oleh Tuhan. Dokter, perawat, apoteker, seluruh para medis diberkati, perlengkapan medis juga diberkati, obat-obatan, sehingga semuanya boleh membantu kami untuk terus boleh mendapatkan kesehatan yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Ketika kami pulang dari tempat ini, kiranya kami mampu berbagi sukacita dan cinta kasih. Ketika persekutuan wanita Kristiani Kota Magelang diadakan tanggal 3 Juni 2023, kiranya itu semua pun boleh membawa kami makin mengenal cinta kasih Tuhan. YPKI yang Kau percayakan kepada kami, kiranya boleh tetap dipercaya untuk mendidik siswa-siswi. Mohon berkat-Mu Bapa, kirimkanlah siswa-siswi untuk kami didik. Mulai dari pra-TK, TK, SD, SMP hingga yang SMA. Terima kasih karena Engkau masih mempercayai kami untuk mengelola sekolah itu. Kami berdoa agar pembelajaran yang diberikan mampu untuk membekali anak-anak kami. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami percaya tangan kasih setia Tuhan tetap menopang kami. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai anak, sebagai opa, sebagai oma.
warga gereja, warga masyarakat, dimanapun kami berada, bahkan di tempat kerja, kami tetap menjadi berkat. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dan cinta kasih-Mu. Dan kini bersama-sama kami kembali menghayati cinta kasih Tuhan dengan nyanyian doa Bapa kami. Saudara dan saudariku serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, bila kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini, dapat menghirup udara segar, dapat merasakan sinar matahari ataupun semilir angin di kulit tubuh kita, ingatlah bahwa Tuhan tetap mengasihi dan peduli serta memberkati kita dengan caranya. Pemazmur dalam Mazmur 52 ayat 11 berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkau telah bertindak. Aku berharap pada namamu, sebab engkau baik di hadapan orang-orang yang kau kasihi." Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah diberikan, baik yang dimasukkan melalui kotak persembahan atau transfer ke rekening gereja ataupun scan QR Code. Mari kita berdiri, kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Roh-Mu telah bersama-sama kami, berkarya dalam menyatakan cinta kasih kepada dunia. Kami bersyukur melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus, kami semakin dihibur, dibimbing dan dikuatkan selalu. Sehingga dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa sampai lansia dapat menikmati melalui ibadah syukur pada pagi hari ini. Terimalah ya Tuhan sukacita dan syukur kami lewat persembahan yang kami berikan. Teruslah bersama dengan kami mengarungi kehidupan ini dan kami dimampukan menjadi saksi Tuhan agar dunia boleh diselamatkan dan mengalami damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa doa syukur kami ini. Amin. Ibu Bapa, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus maka kita akan mampu menjalani hari ini dan seterusnya, sebab hanya dalam namanya yang akan memberi kita menang. Ku
Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadikanlah dirimu sebagai saksi Kristus dan bersyukurlah. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, yang menjaga dan menemani engkau di setiap masa hidup yang engkau jalani. Dia merengkuh engkau dengan kehangatan dan melengkapi engkau dengan pengharapan, sampai saat engkau bertemu lagi. Kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau kini dan selamanya. Amin. Sinfonia